Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Batil 5 Kreatif. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat animasi diagram lingkaran. Untuk itu, pertama-tama kita buat dulu sebuah komposisi baru dengan menekan tombol Ctrl N pada keyboard. Pada box composition setting yang muncul, kita ganti namanya diagram lingkaran. Ukurannya kita beri untuk widthnya 1920. Kemudian height-nya kita beri 1080 pixel. Durasinya kita tetapkan 6 detik. 6 kita buat sepanjang 6 detik untuk ukuran videonya. Kemudian kita klik OK untuk membuat komposisi baru. Pada komposisi diagram lingkaran, di bagian timeline, tepatnya di bagian layar, kita klik kanan, kemudian di kotak list yang muncul pilih new solid color untuk membuat background colornya. Bagian color kita pilih warna putih, kemudian kita klik OK. Solid colornya kita kunci supaya tidak bergerak. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran di tengah stage. Untuk itu kita pilih ellipse tool yang ada di toolbox. Kemudian stroke fill-nya kita beri warna hijau. Untuk ketebalan stroke-nya kita beri 3 pixel. Selanjutnya kita drag di stage. Sambil menekan shift kita drag agar terbentuk lingkaran penuh. Kita drag mouse-nya untuk membentuk objek lingkaran penuh hingga objek yang kita inginkan sudah sesuai. Selanjutnya kita ketengahkan objeknya dengan menekan Ctrl Alt Home, kemudian diikuti dengan Ctrl Home. Setelah objek set layer satunya berada di tengah stage, selanjutnya kita ubah stroke width-nya. Kita ubah sehingga objek yang ada di stage membentuk seperti kue donuts. Setelah itu, shape layer 1 kita beri trim pad. Setelah kita beri trim pad, selanjutnya kita akan membuat duplikatnya dengan memilih layer shape 1, kemudian kita tekan Ctrl D pada keyboard. Setelah itu, pilih layer shape 2, kemudian di bagian stroke colornya kita ganti warnanya menjadi warna kuning. Setelah itu kita duplikat lagi objek shape layer 2. Kita duplikat dengan menekan tombol Ctrl D pada keyboard. Kemudian kita ganti warnanya menjadi warna merah. Duplikat sekali lagi dengan menekan Ctrl D. Kemudian kita ganti juga warnanya menjadi warna, kali ini kita pilih warna ungu. Setelah itu kita akan membuat sebuah layer text dengan menekan icon text tool yang ada di toolbox.
double klik tab toolnya, kemudian ketikkan 00. Pilih layer teksnya, kemudian kita ubah teksnya, kita ubah fontnya, jenis font yang kita pilih square di sini. Kemudian untuk ketebalannya kita pilih Roman aja. Untuk besaran fontnya kita beri 60 pixel ya. Warnanya kita biarkan saja berwarna hitam, kemudian kita geser ke sisi kiri objek, sisi kanan. Nah, kita geser ke sini. Selanjutnya kembali kita pilih layer teksnya, kemudian kita ganti namanya menjadi slider. Caranya, pilih layer teks, kemudian tekan enter, selanjutnya ketikkan text slider. Setelah itu, klik kanan pada layer slider. Pada list yang muncul, kita pilih efek, expression control, kemudian kita beri slider control. Kita buka slidernya, layar slidernya, kemudian di bagian teks, tepatnya di short text, kita akan munculkan expressionnya dengan cara alt klik pada icon stopwatch yang ada di sisi kiri short text. Setelah itu, di bagian expression short text, kita drag icon yang berbentuk spiral, kita drag ke dalam slider. Yang ini kita drag ke dalam sini. Kita drag icon spiralnya, kita drag masuk ke slider. Setelah itu kita select semua expression yang ada, kemudian kita cut dengan menekan tombol Ctrl X. Selanjutnya di bagian expression short text, kita klik tombol segitiga yang ada di sisi kanan. Pada kotak list yang muncul, kita pilih JavaScript match wrong. Kemudian di bagian script yang muncul, kita blok P2-nya. Kita blok P2, kemudian kita Ctrl P, atau kita paste tadi expression yang kita cut. Selanjutnya, tempatkan kursor di akhir expression, kemudian tekan spasi satu kali. Selanjutnya tekan plus, setelah itu kita beri spasi lagi satu kali, kemudian kita beri koma pembuka dan koma penutup. Di antara koma pembuka dan koma penutup kita beri persen. Dengan begitu objek teks kita akan bertambah menjadi 0%. Selanjutnya, pada slider kita aktifkan icon stopwatch-nya. Namun sebelumnya kita tempatkan dulu time indikator di detik 0. Kemudian kita aktifkan stopwatch yang ada di sisi kiri slider. Setelah itu, geser time indikator di detik pertama atau frame ke-30.
Kemudian kita ubah value yang ada di slider dari 0 menjadi 100. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah itu kita duplikat slidernya menjadi 4. Pilih slider 1, kemudian tekan Ctrl D pada keyboard untuk menduplikat. Selanjutnya geser objek slider 2 ke bawah objek slider 1. Selanjutnya kita duplikat lagi slider 2 nya dengan menekan tombol Ctrl D pada keyboard. Kemudian kita geser objeknya ke bawah dengan menekan tombol anak panah yang ada di keyboard. Setelah itu duplikat sekali lagi. Kemudian geser objek duplikat. Setelah itu pilih layer slider 1, kemudian drag layernya ke atas layer shape layer 1. Kemudian slider 2 nya kita drag ke bagian atas shape layer 2. Begitu juga slider 3 nya kita drag ke atas shape layer 3. Selanjutnya kita pilih shape layer 1, kemudian kita munculkan trim-pad nya. Setelah itu pilih slider 2, kemudian kita munculkan efek slidernya. Kembali ke shape layer 1, kita pilih N. Kemudian di bagian N kita munculkan expressionnya dengan menekan alt klik pada icon stopwatch yang ada di N. Selanjutnya drag icon yang berbentuk spiral, kita drag ke dalam slider 1. Kita drag ke dalam slider 1. Kemudian di bagian slidernya kita ubah value-nya menjadi 40 atau 42. Selanjutnya kita ke shape layer 2. Di bagian shape layer 2 kita munculkan juga trim pad-nya. Setelah trim pad-nya muncul, kita ke slider 2 untuk memunculkan efek slidernya. Kembali ke shape layer 2, di bagian N kita munculkan expression-nya dengan menekan alt klik pada keyboard. Setelah itu drag icon spiral ke dalam slider 2 nya. Kemudian kita ubah value yang ada di slider, ubah value nya menjadi 25. Kita ulangi cara yang sama pada shape layer 3 nya. Begitu juga di slider 3 nya. Kita munculkan expression shape layer 3 dengan menekan alt klik pada icon stopwatch yang ada di N. Kemudian kita drag icon yang berbentuk spiral ke dalam slider 3. Selanjutnya kita ubah value yang ada di slider 3 menjadi 27.
Terakhir kita ke shape layer 4, kita munculkan trimmed nya. Begitu juga slider 4 nya kita munculkan efek slidernya. Kembali ke shape layer 4, kita munculkan expressionnya. Kemudian icon spiralnya kita drag masuk ke dalam slider 4. Value-nya kita ubah menjadi, sebelum kita ubah kita hitung dulu di sini. Sini ada 42, 25, 27. Totalnya 494, berarti sisa 6, sehingga total keseluruhan menjadi 100. Nah, ubah value yang ada di slider, kita ubah menjadi 6. Di sini ya, harusnya tadi di sini yang 6. Di sini kita tetap serat 0. Kemudian di bagian sini kita ubah menjadi 6. Begitu juga yang lainnya. Di slider sini kita dua puluh tujuh ya, sini 27, harusnya di sini 27. Kemudian di bagian sini kita ubah menjadi 0. Kemudian di slider 2 nya kita munculkan slidernya. Nah, di sini 0, kita ubah 0. Kemudian di sini kita ubah menjadi 25. Kita ubah menjadi 25. Sementara untuk slider satunya, di bagian sini kita ubah menjadi 42. Dan di frame pertama atau detik 0 kita ubah menjadi 0. Setelah itu kita ke shape layer 2, kemudian kita munculkan rotasi shape layer 2 nya. Pada value kita rotasi objeknya hingga objek shape layer 2 ketemu dengan objek shape layer 1. Kita perbesar dulu supaya kelihatan jelas ya. Kita rotasi supaya untuk memudahkan, kan tombol kontrol kemudian kita drag secara perlahan ya. Kita perbesar lagi jika belum jelas. Nah, masih kurang sedikit. Kita tekan kontrol kemudian kita drag
objeknya. Ya, sudah ketemu. Nah, pastikan time indikator berada di detik pertama ya. Selanjutnya kita ke shape layer 3. Kemudian kita munculkan rotasinya dengan menekan R pada keyboard. Kemudian kita rotasi objeknya dengan mengubah value rotasinya. Kita drag ke sini. Nah, kita setelah seperti ini tekan tombol R, kemudian kita drag kembali hingga objek shape layer 2 ketemu dengan objek shape layer 1, shape layer 3. Masih kurang sedikit lagi ya. Setelah pas, kita ke shape layer 4, kemudian kita munculkan rotasinya. Kita drag objek value-nya agar objek yang ada di text berputar. Selanjutnya tekan Ctrl, kemudian drag kembali hingga objeknya bertemu. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita klik layernya untuk melihat secara keseluruhan. Kemudian pilih slider 4 sampai shape layer 2. Selanjutnya kita drag frame nya ke detik pertama. Setelah itu unselect shape layer 2 dan slider 2 nya dengan menekan Ctrl klik. Kemudian kita geser frame yang terpilih ke detik kedua. Setelah itu kita unselect slider 3 dan shape layer 3 nya. Kemudian kita geser frame slider 4 dan shape layer 4 ke detik ketiga. Setelah itu pilih slider 4, kemudian munculkan keyframe-nya dengan menekan U pada keyboard. Setelah itu kita pilih frame terakhir, kemudian kita geser kembali sebesar 15 frame. Setelah seperti ini, kemudian kita geser objek slider 4 ke objek shape 4. Begitu juga slider 3 nya, objek slider 3 nya kita geser ke objek shape layer 3. Kemudian objek slider 2 nya kita geser ke objek shape layer 2. Begitu juga objek slider 1 kita geser ke shape layer 1, objek shape layer 1 nya. Selanjutnya kita preview hasilnya. Kita batasi previewnya dengan menekan N pada keyboard. Kemudian kita preview kembali. Animasi diagram lingkaran kita sudah selesai, dan saya rasa
tutorial kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.